Assalamualaikum sobat gue, salam jumpa dengan kita nih. Kita biasa keluarga besar nih. Mau ada acara reuni akbar guys, keluarga Mbah Sumo nih. Malam-malam kita bersama abang kita nih motong ayam 10 ekor guys. Guna acara nanti besok pagi ya. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan inal faidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Belum, orang tadi nggak kelihatan. Mohon maaf lahir dan batin guys ya. Biasa ya. Namanya udah jadi jadwal tahunan guys, berlebaran sehabis puasa 1 bulan kemudian lebaran. Lebarannya momen ini jangan dilewatkan gitu saja. Jadi kita bikin acara ini menghormati orang tua kita guys yang masih ada di dunia ini guys. Kita bikin acara sungkeman ya untuk ibu kita. Ini kebersamaan ya. Adik, kakak, paman, ponakan segala macam gabung, motong ayam, bersih-bersih ayam, bikin tusuk sate, kita nyate ada Bilkis juga itu guys. Ini sampai jam 1 malam. Itu di dapurnya juga kompornya jalan terus, bikin bakso segala macam teteh bengek. Pokoknya inilah kayak orang hajatan, acara dari kita untuk kita sendiri ya. Jadi ada zaman lagi ini anak kita juga ngupasin bawang sama istri kita guys. Jadi ada hadis bercerita Rasulullah. Jadi ketika ada nanya ya paman kita tuh, kakak kita bikin, ya Rasulullah, siapakah yang harus kita agungkan ya, di sambil itu pagi-paginya kita bikin tenda. Ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang harus saya agungkan gitu kan. Ada sahabat Nabi nanya gitu. Ibumu, dia bilang gitu. Rasulullah bilang, ibumu, umuka, ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu gitu kan. Yang masih dijawab kedua. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Jadi 3 kali. Setelah ditanya siapa lagi Rasulullah, baru bapakmu. Jadi derajatnya itu ibu itu 3. Jadi 3 di sini nih para ulama menyatakan ini ada ketua bikin tenda ya. Sambil kita ngobrol masalah taruhlah keilmuan agama nih. Menghormati seorang ibu. Yang pertama, beratnya seorang ibu yaitu ketika menghamil. Kepalanya nyala kena mata. Hamil di situ bawa badan tua nyidam ini dan itu. Berat kan hamil. Kemudian saat melahirkan, nyawa taruhannya guys ya. Hormati ibumu. Kemudian saat menyusui. Setelah itu bapaknya. Nah gitu. Jadi derajatnya perempuan itu melahirkan seorang itu 3 kali susah. Oh bapaknya ya nyari makan. Bisa saja. Tapi ada yang nyeleneh, dia pahamin gini. Kenapa dijawab oleh Rasulullah kok 3, ibumu, 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 kemudian bapakmu, katanya istrinya 3. Ini kurang ajar, ini nggak gitu maksudnya. Jadi derajat seorang ibu itu lebih agung, lebih tinggi daripada seorang ayah untuk hal-hal tertentu ya guys. Jadi dipahamin gitu ya. Makanya kalau ibumu tuh masih ada, ibumu masih ada di dunia ini, ya kasih mereka pengertian, kasih kasih mereka tuh kasih sayang sebagaimana mereka menyayangi kita. Kan ada doanya. Robi firli wali walidayya warhumma kama rabbayani shogiro. Ini habis bikin tenda sarapan telur. Ini ketua kita guys. Ini Mas Ribut. Tadi Bang Etri tuh. Setelah sarapan lebih kuat kita pasang atapnya. Jadi demikian. Jadi jangan ketika sudah tidak ada baru kirim Al-Fatihah, jangan lakukan itu. Kalau sampean sempat ada rezeki ya, longgar, dimanapun tempat ibu kita berada, kunjungilah sekali-kali ya. Kunjungilah sekali-kali ya. Tolonglah, kalau nggak bisa hari lebaran ya hari-hari yang lain. Jangan sampai kita merangut tomplet puluhan tahun bahkan ribuan tahun nggak berkunjung, jangan lakukan itu. Itu nggak berkah ya. Karena doanya seorang ibu itu mustajab. Sama nggak usah pakai pasugihan ya. Kalau pengen kaya itu nggak usah pakai pasugihan, minta doanya seorang ibu. Jadi orang kaya itu belum tentu senang ya. Orang kaya itu belum tentu senang. Pasti ada susahnya. Tapi sesusah-susahnya orang susah masih bisa ketawa kayak saya ini. Tendanya sudah mau habis, udah mau jadi. Ini ada Panji sama Mas Ajam. Nah, kemudian sate yang tadi malam kita tusukin itu kita bakar tuh, ada Mas Ketua juga. Bang Edrin ketua kita nih, paling semangat bikin acara nih guys ya. Ini ada Mas Dwi abangnya. Kita bakar-bakar ada rame nih. Nah, kita coba ya. Jadi
hari Jumat ini guys. Jadi paginya kita siap-siapin, habis sholat Jumat baru ada acara. Nanti ada tamu-tamu dari kakak-kakak kita pada datang. Ini dicoba oleh Mas Pak Ketua tuh guys. Mantap, mateng apa enggak gitu ya. Ini ada Mas Bilal nyoba juga. Ada Mbak Pia nyoba juga guys. Sate yang tadi malam kita potong itu ayamnya. Ini nyobain, ini di belakang rumah ya. Lanjut diterusin dibakar-bakar sampai mateng. Ya. Saya ikut juga di situ guys, ngasih arangnya ya. Karena harus ada ini apa namanya posisi-posisi ya, saling bergantian supaya enggak ini panasnya bukan main di bawah terik matahari. Suasananya masih asri banget. Jadi disempatkan ya. Ya jadi barang siapa lagi. Ya maaf ya, karena kita terharu juga. Siapapun kalian ya dah, apapun profesi sampean, apapun jabatan sampean, apapun dudukan sampean di dunia ini, kalau sampean mempunyai seorang ibu atau ayah, punya orang tua lah atau sanak famili di mana yang sempat kunjungi ya, kita coba guys, kunjungi di mereka berada. Ya, hormati mereka karena sampean itu lahir di dunia ini karena lewat mereka itu. Jadi sampean itu nggak lahir dari batu. Nah, ini guys, ini juga spesial banget, ada saudara kita guys yang tinggal di Lampung ya. Jadi ini puluhan tahun gak ketemu sama kita guys. Ini ada abangnya saya tuh pulang kampung ke Sumatera, dia ngunjungin kita jaraknya tuh 2 jam perjalanan guys. Nah, ini tuh Mas Nur ya, anaknya Pak Li kita dari Pekalongan nyampe Sumatera guys. Nanti kalau Lebaran ini suasana itu lain, haru banget pada ketemu. Kemudian bicara lagi kalau apakah nanti di akhirat ketemu kalau mereka semua orang iman sama aja ketemu, ada rangkaiannya juga. Saudara di BK28. Ini kemudian tamu-tamu sudah datang, ya, kakak-kakak, ponakan-ponakan ya. Dari 3 jadi 50. Wah, dari 3 orang jadi 50. Ini ketua kita ngisi acara ya, sambutan-sambutan. Ya, acara keramahan. Ada cerita terindah. Ini juragan kopi guys ya, di Muara 2. Ini abang kita barman, adik-adik ya. Ini Mas Panji. Oh, baca Quran ini guys. Jadi Mas Azam hafalan Quran. Remaja-remaja itu kasih pendidikan Al-Quran sejak dini ya, sehingga kalau mereka itu jadi Al-Quran berjalan, syukur-syukur bisa mengamalkan isi Al-Quran. Jadi kalau gini guys, maaf nih, kalau membaca Al-Quran Arabnya, yang baca itu dapat pahala. Bila mana yang baca itu memahami isinya, bahkan dibaca artinya pengertiannya, dia itu mendapatkan hidayah. Jadi kalau baca Al-Quran itu sambil ngerti artinya. Ke acara inti, sungkeman guys, ini habis di sini, nggak nangis nggak mungkin ya. Ini ada 3 bidadari nih, Ibu Maryam dengan adik-adiknya, kemudian sama anak-anaknya. Wah loh, angel nih koyong ini guys. Pokoknya mesti terharu itu. Yang dulunya kecilnya pada nakal-nakal ya, kowe. Nggak boleh berpura-pura di sini ya. Harus jadi anak soleh ya. Ada ibunya di situ. Jangan sampai malu, jangan sampai membuat keluarga malu ya kalau nakal-nakal ya. Sudahlah, ayo kita saatnya bertobat. Emang begini guys. Jadi kita harus nyontohin anak-anak kita. Jadi kita kalau pengen dihormatin kita nanti hari tua, kita harus ngormatin yang lebih tua. Hukum alam ya, harus demikian. Ya, jadi bikin acara gini, kemudian saya rekam. Tujuannya untuk apa? Untuk menggugah kita. Ayolah, silaturahim, karena memanjangkan umur, melancarkan rezeki. Subhanallah. Acara sungkeman Nih keluarga Mas Sos ya, pakai batik ya. Mawiro dilakukan oleh keluarga Mbah Siam. Saya sampai nggak bisa berkata-kata nih kalau kayak gini, susah. Jadi Keluarga besar dari apa ya, Santo. seberapapun sampai itu jadi orang ya, kalau sama ibu ya harus ini harus menghormati. Di
Bahkan di Al-Quran itu diterangkan membantah itu nggak boleh. Itu dikisahkan tuh namanya Alqamah itu di hadis itu. Jadi karena membantah itu hidupnya susah ya. Doanya ibu mustajab, kutukannya ibu ya mustajab juga ya. Bahkan ada istilah surga itu di bawah telapak kaki ibu. Saya pakai peci itu guys. Oke, makasih. Ini guys, istri kita guys nangis ya dari sono ketemu bibi sama bibinya nangis mulu nih. Apalagi sama orang tua sama suaminya juga nggak boleh ngelawan ya. Kemudian masih antri ya dari berapa saudara masih antri sungkeman tuh. Nah, nih adat-adat begini nggak boleh hilang di negeri ini guys ya. Apapun suku kalian, apapun kebiasaan kalian diupayakan setahun sekali, kalau nggak bisa ya 2 tahun sekali, 2 tahun sekali ya 3 tahun sekali. Pokoknya tuh dalam seumur hidup diusahakan ada, mumpung orang tua kita masih ada guys ya. Saya punya orang tua kandung, aduh maaf ya guys, sudah lupa jadi kena pikun, jadi ngobrol aja nggak bisa. Gimana guys perasaan sampean? Aduh, ini mumpung orang tua kita masih sehat-sehat nih, kenalin cucu-cucu, mantu-mantu, pokoknya bisa terharu di sini. Oh ya sobat-sobat subscriber ya, maaf yang biasa konten sepeda ya, kita maaf nih suasana lebaran. Jadi tujuannya apa? Untuk menggugah kita ya, mengikat erat tali silaturahim ya. Ini bule panca guys yang menolong kita nyampe Sumatera nih, luar biasa, pada baik-baik. Jadi kalau orang baik ya nanam kebaikan pasti akan dapat kebaikan pula. Apa yang dia apa yang dia tanam dia akan memetik buahnya, pasti itu hukum alam. Nah setelah itu acara bebas. Becek ke titik Allah kentoro bahasanya kayak gitu. Kemudian apa yang kebaikan itu akan kembali ke diri kita, keburukan juga akan kembali pada diri kita, cuma waktu yang menjawab. Kemudian acara bebas makan gini. Dulu kan kalau orang tua nyuapin kita, ngambil nasi kita berbalik, anak-anak harus ngasih kasih makan ibu-ibunya tuh, ngambilin katanya. Kan digodain suapin nggak usah katanya. Itu satenya guys, luar biasa ya. Udah kayak orang hajatan ya. Ini anggarannya berapa? Murah, wong kita sendiri yang ngerjain rame-rame, patungan rame-rame, bikin sederhana tapi seru ya. Ini kemarin yo agak sedikit waktunya pendek guys, jadi ada acara-acara yang nggak bisa dilaksanakan yo, maaf ya. Namanya hari Jumat itu pendek. Nanti lain waktu lah kita tingkatkan ya tempatnya atau apanya, nanti kita evaluasi ulang. Jadi disempurnakan kembali ya, diurut ya. Mudah-mudahan saya tahun depan bisa kembali lagi, amin ya. Doanya doanya dari sampean, saya berharap sekali supaya punya ongkos ya. Namanya juga semuanya itu harus pakai duit ya. Naik kapal kita guys kemarin guys ya. Ya alhamdulillah bisa kembali ke Jakarta, bisa ngedit video, dia bisa upload, share ke teman sampean semuanya. Gunanya itu untuk kebaikan. Sayang video kayak gini kalau nggak diupload guys. Mas Wahadin, ini ketua kita. Kemudian Mas Nur, makan bareng apa nggak nikmat banget ya. Nih Mas Dwi, apa kabar Mas ya? Ini Panji guys, anak kita laki-laki guys. Ini mas kita, ini Mas Bilal. Itu ini Mbak Pia, ini Mbak lupa saya sama ponakan sendiri lupa. Ini ada Mas Azam. Banyak banget saudaranya, sampai lupa namanya guys. Ini gadis-gadis semua guys ya tuh. Nggak terasa saya udah punya anak gadis. Ini Mbak tuh dia anaknya Mas Sus ya. Ini anaknya Mas Tri ya, tuh banyak banget. Semuanya pada lahap ya, nggak ada yang bilang nggak enak ya.
Nih anak-anak kita, ya, ini lagi pada makan semua. Jam makan siang pas banget ya. Tuh ada Mas Impron, ada Mas Sus ya. Mantap pakai lalapan guys. Ada Mas Eksa. Apa kabar Mas? Ada kuah-kuahnya juga, mau pakai sop-sopan, lauknya banyak. Nggak usah dipikirin, nambah silakan nambah sekenyang-kenyangnya. Berkah ternyata guys. Sisanya ada adik kita nih si kecil, digendong aja ya. Ini Mas Mbak Bilkis tuh, Mas Bilal. Ini Febri nih bini kita nih ya. Nambah ya. Asik pokoknya dah di halaman bikin tenda ya. Seru banget nih, kenang-kenangan ya. Luar biasa reuni akbar. Sederhana jadi meriah ya. Asal dikerjain bareng-bareng dari bikin tendanya sampai nusuk sate sampai malam-malam. Namanya kuruk ya. Acaranya berhasil. Setelah makan kita adain ya namanya diskusi ringan ya. Tapi kalau diminta jangan hati-hati itu. Mungkin itu ada sejarah kebetulan kita Saling curhat ini dan itu ya. Ini Mas Nur bicara. rezeki anak soleh. Rasa waktunya itu cepet banget, tiba-tiba selesai acara ini. Dan Jam-jaman tiba kayak 15 menit tiba-tiba udah rampung aja, namanya meriah ya. saya ucapkan yang pertama permohonan maaf kepada Mas Sus dan keluarga besar yang berada di Rejesari. Sudah bisa dan dulu untuk Cuci wae. Kemudian bikin arisan guys. Arisan 50 ribuan 20 tahun nih, 20 orang pengikutnya guys. Bukan nilainya ya. Cuma kebersamaannya itu yang diambil guys. Ini dikocok-kocok ada 20 orang. Siapa yang dapat? Nih ikut satu katanya nih bini gue tuh. Ditulis ya pakai admin. Merem, adik merem. Merem. Ambil satu deh, ambil satu deh. Merem, merem. Kemudian dikocok. Bilkis yang ngambilin. Buka. Nomor 17. Heksa. Anakku tuh cerdas banget si kecil ini guys. Matur suwun lho ya. Ditangoni. Wow, Mas Heksa yang dapat guys. Nomor 17 Bisa buat beda. ongkos Tadi ke yang pernah Jakarta tadi dia double bilang padahal. gitu. Oh, emang. Oke, makasih banyak. Makasih banyak. Lumayan guys ya. Arisan dadakan ya. Tanda tangan ya. Dapat uang jajan buat ongkos ke Jakarta kembali. Kemudian acara selesai ditutup dengan penutupan saling salam kembali. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Tiba-tiba sore guys ya. Ya jadi tertib ya. Acara ditutup. Kemudian pagi harinya kita gotong royong lagi guys. Sambatan nyopot tendanya guys. Nih hal-hal yang seru kayak gini guys nih. Sama-sama masang. Sama-sama masak, ya, sama-sama makan, kemudian kita sama-sama bongkar, ya. Ada duitnya apa? Nggak usah pakai duit, pakai tenaga saja, rame-rame guys, ya. Kalau bongkar tuh cepet banget, sebentar banget ya. Kalau masangnya lumayan ya, bisa setengah hari ya. Bongkarnya sebentar banget, hitungan menit. Ini pasukannya masih sama guys, ada Pak Ketua kita, Bang Tri ya.
satu persatu. Tapi ini harus pakai ini ya, jadi hitungan ya. Kalau nggak bisa nih kejatuhan palamu benjol ya. Dia harus pakai orang ya. Jadi kalau sendiri gak iso ya, harus seenggaknya 4 orang. Itu pun harus ada yang ngabang-ngabain ya. Ayo jaga-jagain ya. Salah copot, rubuh, jatuhin kepala, semaput ya. Kemudian kita pakai alat tradisional, kendaraannya gerobak ya nih. Bang Tri nih ketua kita nih, yang paling semangat, yang bikin apa namanya acara ini berlangsung ya. Di situ juga ada ritual doanya guys. Ya, merayu Tuhan ada di situ. Cuma ya namanya kameramennya nggak ada, dadakan ya. Ya beginilah. Tapi ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian kita dorong rame-rame sampai tujuan karena ini punya masyarakat dan akan dipakai lagi. Karena acara gini sudah menjadi adat tahunan ya. Dulu pakai parabola, sekarang udah nggak usah guys. Ini tangganya taruh di atas, tangganya juga las-lasan ya. Saya belum jalan, sarapan dulu. Ya, pokoknya sarapan diutamakan ya. Lemas tuh, pakai endok. Kemudian jalan lagi ditarik oleh sapinya. Mas Imron semangat banget. Oleh sapinya. Pak Ketua dipanggil sapi lagi. Jaraknya itu nggak nyampe sekilo. Sebentar banget. Indah banget ya. Pemandangannya cakep banget. Kemarin sebelum lebaran. Oke sobat, sampai tujuan. Ternyata sudah ditungguin, mau dipasang lagi. Ini dulu bujangnya saya di sini guys. Ya, Berjumpa lagi tahun 2025. Oke, siap. Makasih. Assalamualaikum. Terakhir tutup.